Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Ting Nung, sebentar. Pintu yang baru saja dibel oleh Reina terbuka tak lama setelah dirinya dengan Arsen menunggu. Reina tersenyum lebar setelah melihat sosok ayahnya. Lantas Reina memeluk sosok itu dengan erat. "Sayang, kamu sudah pulang?" tanyanya di sela pelukan mereka. "Apa yang kamu rasain kamu?" "Nak, apa masih ada yang sakit?" lanjutnya lagi setelah pelukan itu pun dilepas. Reina menggeleng teduh lalu berkata, "Reina udah baik-baik aja sekarang, ya. Ayah gak perlu khawatir. Tinggal nunggu lukanya kering kok." Jelas Reina yang sama sekali tak ingin ayahnya khawatir. "Baguslah kalau begitu. Ayo masuk." Nah, Arsen juga ayo masuk. Ajaknya kepada dua insan tersebut. "Ayo." Reina ikut mengajak Arsen setelah ia melangkah masuk. Arsen duduk di sofa ruang tengah, sementara Reina langsung menuju pantry untuk menyajikan teh hangat. "Reina, jangan banyak gerak dulu. Biar ayah aja. Kamu duduk anteng aja, ya." Pria parubaya itu menarik tangan putrinya agar menjauh dari pantry. "Tapi, ya, Reina bisa kok." Kekeh Reina tapi tak didengarkan. Sang ayah pun menuntun paksa agar Reina duduk di samping Arsen saja. "Ayah," kesal Reina. "Sudah, duduk di situ," omel ayahnya. Arsen tertawa menanggapi interaksi ayah dan anak di depannya itu. "Saya tidak bermaksud merepotkan. Air putih saja sudah cukup," seru Arsen. "Air putih tidak akan cukup untuk laki-laki yang sudah banyak membantu putri saya. Sebenarnya ayah baru selesai memasak makanan kesukaan Reina. Saya harap Arsen juga bisa suka. Ya, meskipun tidak semewah makanan yang ada di rumah kamu." "Oh iya." Mata Reina berbinar sempurna. "Kenapa nggak bilang dari tadi?" Antusiasnya yang lalu berlari kecil menuju meja makan. "Dasar." Ayah Reina geleng-geleng kepala melihat tingkah putrinya. "Mari," ajaknya kemudian kepada Arsen. Arsen mengangguk sopan sebelum menyusul. Di meja makan Arsen bisa melihat makanan yang dimaksud sebagai makanan kesukaan Reina. "Jadi kamu suka sushi?" ujarnya setelah duduk di hadapan Reina. "Suka," jawab Reina senang. Reina memang suka sushi sejak kecil. Sahut ayah Reina yang mana ia sedang duduk di antara keduanya. Bahkan sebelum ibunya pergi. Lanjutnya yang membuat sudut bibir Arsen menyusut. Setelah ibunya pergi, Reina sering menangis minta dibikinin sushi lagi. "Ayah coba bikin menurut resep ibunya yang tertinggal di sini." Tahu-taunya malah dilepeh Reina. Katanya amis. Ayah Reina bercerita menggebu-gebu yang direspon tawa oleh Arsen. Tapi dia tetap menangis dan mogok makan. Sejak saat itu, ayah coba belajar bikin sushi biar gak dilepeh lagi. Ternyata susahnya minta ampun. Padahal kan cuma daging mentah. Tapi alhamdulillah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pria parubaya itu tertawa riang, tapi siapa yang tahu isi hatinya. Bahkan Arsen yang mendengarnya saja merasakan ngilu di dadanya. Namun meskipun begitu Arsen tetap melempar senyum. "Anda adalah sosok ayah yang luar biasa," responnya sesuai isi hati. Ya, memang seperti itu yang Arsen simpulkan. Terlihat dari kepalan tangannya yang menandakan sebuah kerja keras ataupun iris matanya yang mulai mengabur pertanda ia bekerja siang dan malam demi menjadi ayah sekaligus ibu untuk putri satu-satunya yang ia punya. Tak heran jika Reina rela melakukan apa saja untuk kesembuhan beliau. "Terima kasih. Ayah juga tahu kalau kamu juga adalah sosok yang luar biasa," balas sang ayah yang berhasil membuat Arsen tertegun. "Kerutan yang membekas di dahi kamu saja sudah cukup membuktikan kalau banyak yang harus kamu tanggung. Pasti kamu sering merasa pusing. Benar, kan?" Lagi-lagi Arsen tersenyum teduh. "Ya, seperti itulah," jawabnya sembari mengangguk. "Kalau begitu makanlah yang banyak, sebelum seluruh meja ini diembat sama Reina." "Ayah, gak gitu juga," kesal Reina dengan mulut yang penuh dengan makanan. "Ah, yang benar. Bukannya kamu doyan piring?" goda sang ayah. "Ayah, Setelah menghabiskan makan malamnya,
Beliau kekenyangan dan berakhir undur diri untuk tidur lebih dulu. Reina menyelimutinya serta berbisik, "Selamat malam, Ayah," padanya. Tak lupa Reina juga mengecup pelipis sang ayah sebelum beranjak keluar dari kamar beliau. "Kamu mau pulang atau masih di sini?" tanya Reina kepada Arsen yang sedang berdiri menunggunya. "Masih di sini," jawab Arsen enteng. Reina menculit, "Pulang ajalah." "Ya," usirnya secara halus. "Gak mau." Arsen berjalan sementara Reina mengikuti di belakang. Reina menjengah kesal. Padahal dia mengantuk. "Kamar aja yuk," ajak Reina pada akhirnya. Sungguh dia merindukan kasur empuknya. Reina berjalan lebih dulu masuk ke dalam kamar disusul oleh Arsen. Ia langsung beranjak naik ke atas kasur. "Ayo sini," tawarnya menepuk bagian yang kosong di sebelah. Arsen hanya menurut untuk setengah tidur di sebelah Reina. "Mau lihat album foto saya nggak?" tawar Reina lagi yang sebenarnya bingung harus ngapain. "Boleh." Reina merunduk demi membuka laci nakas bagian paling bawah dan mengeluarkan album tersebut dari sana. "Nih," pamernya yang lalu bergelut merapatkan dirinya kepada Arsen. Arsen sendiri mengalungkan tangannya di pundak Reina. Reina membuka halaman pertama. Tampak keluarganya yang lengkap dengan Reina dan sang kakak yang masih kecil. Arsen memerhatikan lebih teliti. Ternyata memang benar wajah Anita tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Pantas saja Reina bisa langsung mengenalinya. "Ini saya, ini kakak, Kak Sheila," tunjuk Reina satu persatu. Di foto usang itu, Reina masih digendong oleh ibunya sementara Sheila berdiri di antara kedua orang tuanya. Reina membalikan halaman kedua. Terlihat wajah mungil Reina yang kedua pipinya dipenuhi oleh coklat. Arsen tertawa melihatnya. Di halaman kedua juga ada foto Sheila yang sedang merayakan ulang tahun bersama keluarga. Di halaman ketiga ada orang tua Reina lagi. Kali ini foto berdua saja. Mereka tampak mesra. Diam-diam Arsen bisa melihat tatapan Reina menyendu saat melihat foto tersebut. "Kamu tahu?" tebak Reina. "Saat saya masih kecil saya selalu menganggap orang dewasa itu superhero. Saya selalu takjub dan ingin cepat-cepat dewasa. Tapi setelah dewasa saya justru ingin kembali menjadi anak kecil lagi. Saya salah. Orang dewasa itu bukan superhero." Reina menjelaskan sembari melirik singkat Arsen. Matanya terlihat berkaca-kaca. Reina terus membalikan album foto sambil bercerita singkat tentang momen yang masih diingatnya. Semakin ke belakang hanya tersisa Reina dengan ayahnya seorang. Tidak ada lagi tanda-tanda sang ibu maupun kakaknya. Namun belum setengah lembarannya, foto-foto itu sudah tidak ada lagi. "Hanya itu?" tanya Arsen. Hanya ini," jawab Reina. Selanjutnya Reina hanya diam saja. Tapi tiba-tiba saja tangannya terjulur dan langsung memeluk Arsen dengan erat. "Hei, kenapa?" Arsen bertanya bingung sambil mencoba melepaskan pelukan Reina, namun justru Reina tak membiarkannya. Sayup-sayup Arsen bisa mendengar suara tangis perempuan itu yang tak ingin ia tunjukkan pada siapapun. Pundaknya pun bergetar rapuh. Lantas Arsen membalas pelukan tersebut tak kalah erat. "Sudah, jangan menangis. Nanti kepala kamu pusing loh." Tenang Arsen sembari mengusap lembut punggung Reina. "Hei!" Arsen mencoba mendorong tubuh Reina lagi. Kali ini berhasil, Reina melepaskan pelukannya. Arsen bisa melihat wajah Reina yang sembab dan matanya yang berair. "Maaf," sesal Reina lemah. "Nih, dengar." Arsen mengambil alih album foto tersebut dari pangkuan Reina. "Jangan khawatir. Nanti, kita sama-sama penuhi album ini. Kita akan buat kenangan yang indah saja. Gimana? Serius?" "Serius." "Janji?" "Ya, saya janji. Asalkan jangan menangis lagi." Arsen tergerak menghapus jejak air mata yang membekas di pipi Reina. "Iya, saya gak akan nangis lagi." Reina mengumbar senyum yang lalu kembali memeluk Arsen. Arsen turut membalas senyum dan pelukan hangat Reina. Boleh minta satu hal lagi gak?" Reina mendongak sementara Arsen menunduk. "Apa itu?" "Boleh gak kalau kita ngobrolnya pakai aku kamu?" "Kalau gak boleh sih gak apa-apa. Saya yakinnya sih bakal canggung terus Ceti." "Tentu," potong Arsen. Kenapa harus canggung?"
Aku kan milik kamu. Pipi Reina mendidih mendengar Arsen bicara seperti itu. Ia tak bisa untuk tak tersenyum, sedangkan hatinya menghangat. Secara teori sih kamu masih milik Ibu Sheila. Celetuk Reina di sela senyum lebarnya. Tapi kalau ditanya soal hati aku punya siapa, jawabannya adalah kamu. Reina terpaksa menyembunyikan setengah wajahnya menggunakan selimut agar tak terlihat tomat rebus di kedua pipinya. Aku sayang kamu, seterusnya pun akan tetap sama, gombalnya. Namun tak lama Arsen kembali menimbang. Ya, suatu saat sih akan terbagi. Loh, kok terbagi? Sama siapa? Mendadak Reina kesal. Sama anak kita kelak. Damn, Reina merasa dirinya meleleh. Seketika Arsen merasa bangga pada dirinya sendiri karena ternyata dia jago gombal juga. Aku gak nyangka bakal Jetty sedekat ini sama kamu, ujar Reina lagi. Jetty teringat deh waktu pertama kali kita having sex. Waktu itu kamu benci banget sama aku. Arsen mendengus geli. Ya, aku juga ingat waktu pertama kali. Di ruangan kamu. Mobil. Dua insan itu menjawab bersamaan. Namun jawaban Arsen berhasil membuat alis Reina mengkerut dalam. Kok di mobil? Tanyanya heran. Sial, Arsen keceplosan. Salah ya? Pura-pura Arsen. Kapan kita main di mobil? Heboh Reina yang sampai bangkit duduk. Itu, salah ngomong. Arsen jadi panik tak menentu. Wah, parah. Mencurigakan nih. Apanya yang mencurigakan? Sudahlah, kamu harus tidur. Arsen menarik selimutnya semakin tinggi, mencoba mengalihkan topik ambigu barusan. Gak. Ini pasti ada sesuatu. Rain, tidur. Aku dulu. Aku cuma salah bicara. Ayo tidur. Reina masih memicing curiga. Come on. Ajak Arsen lagi. Ya udah pulang kamu dulu, dong. Heran Reina yang kembali merebahkan diri. Tidur saja dulu. Aku bisa pulang sendiri kalau kamu sudah tidur. Jelas Arsen sembari memperbaiki anak rambut Reina yang berantakan. Bisa sih. Tapi awas kalau kamu ketiduran loh. Ayah bisa marah. Peringat Reina. Aku tahu. Tenang, aku pasti pulang. Tidurlah yang nyenyak. Reina mendusel di dada Arsen dan mulai terlelap. Arsen tak berhenti menepuk-nepuk pelan pundak Reina sembari menunggu Reina benar-benar tertidur nyenyak. Hanya ada kesunyian. Butuh waktu sekitar 20 menit sampai Reina benar-benar nyenyak. Perlahan Arsen memastikannya. Setelah ia yakin, pelan-pelan pria itu menarik tangannya yang sedari tadi menjadi bantal kepala Reina. Arsen meletakkan album foto ke atas nakas sebelum ia turun dari kasur. Ditatapnya lagi Reina sebentar. Cup. Arsen mengecup puncak kepala Reina. See you tomorrow, my dear. Bisiknya lembut sebelum benar-benar pergi dari sana. Tok-tok. Permisi. Arsen mengetuk pintu ruangan di mana Adam dirawat. Anita juga sedang berada di sana. Ia yang menyuruh agar Arsen masuk saja. Arsen pun melangkah masuk dan ia mendapati Adam sedang terbaring di berangka dengan kondisi di mana ia terlihat cacat. Pak, panggil Arsen ragu-ragu. Bagaimana kondisi papa sekarang? Papa stroke, Arsen. Dia kaget begitu mendengar kalau ternyata rumah tangga kalian seberantakan itu. Anita yang menjelaskan dengan muka sedih. Stroke. Bola mata Arsen membulat sempurna. Arsen beralih pada ayah mertuanya lagi. Kok bisa separah ini, Pak? Papa punya penyakit jantung? Tanyanya panik. Dengan tangan yang gemetar Adam mencoba memegang tangan Arsen. Bibirnya yang sesekali memiring itu bicara celak. Papa minta maaf, mewakili Sheila. Tapi, Arsen, mau gimana pun, Sheila tetap istri kamu. Kalian sama-sama salah. Jadi tolong, maafkan perbuatan Sheila. Tolong, bawa Sheila kembali kepada kamu. Demi anak kalian juga. Jelasnya dengan susah payah. Arsen butuh waktu untuk berpikir. Pak, respon Arsen seadanya. Papa jangan khawatir. Saya akan mencari dokter terbaik untuk menangani Papa. Soal Sheila sebaiknya jangan dipikirkan dulu. Gimana Papa gak mikirin? Arsen, sahut Anita. Kalau kamu gak segera menerima Sheila kembali,
kondisi papa pasti akan semakin memburuk. Yang papa mau cuma pernikahan kamu dan Sheila baik-baik saja. Kamu tahu sendiri kalau papa sangat menginginkan cucu. Tapi kalau dia sudah mendapatkan cucu, tapi tidak dengan menantunya, papa tidak akan bisa menghabiskan masa tuanya dengan bahagia. Mama mohon kamu memikirkan ini dengan matang dan dengan kepala dingin. Arsen membasahi bibir bawahnya. Terlihat muka Arsen berubah kusut hanya karena memikirkan omongan kedua insan parubaya yang banyak tingkah. Meskipun ia tidak setuju, namun Arsen hanya bisa mengangguk di depan mereka. Setidaknya supaya pertemuan kali ini berakhir cepat. Saya mengerti. Jawabnya sebelum menghadap Edem lagi. Pak, istirahat yang banyak. Arsen pulang dulu. Eda mengangguk kaku. Kalau begitu saya permisi, Ma. Pamitnya. Hati-hati. Kamu. Arsen mengangguk singkat sembari tersenyum pada Anita. Setelah itu barulah ia melangkah pergi. Sekeluarnya Arsen dari ruangan tersebut, senyumnya seketika sirna berganti menjadi muka ketat yang syarat akan kebencian. Setelah memastikan kondisi sudah aman, Anita mengecek kalau Arsen beserta Randy sudah benar-benar pergi. Ia memberitahukan hal tersebut kepada suaminya. Dia sudah pergi. Adunya kemudian. Entah sejak kapan Sheila bersembunyi di sana. Tapi ia keluar dari balik dinding yang lalu mendekati papanya. Hah, untung saja dia tidak curiga. Lega Edem yang terlihat tak separah tadi. Suara dan bibirnya normal-normal saja meskipun wajahnya terlihat pucat. Akting papa bagus. Puji Sheila yang mengangkat kedua jempolnya. Mas Arsen pasti merasa kasihan dengan kondisi papa yang terkena stroke. Padahal aslinya cuma kena peringatan stroke aja. Pokoknya jangan sampai Mas Arsen tahu sandiwara ini. Arsen kembali ke mobilnya dengan perasaan kesal disusul dengan Randy yang mengemudi di depan. Sial. Kenapa Jetty menyusahkan seperti ini? Geramnya yang merasa gerah dan memilih mengacak-acak dasinya. Anda harus tenang, Pak. Saran Randy. Saya nggak bisa tenang kalau Sheila nggak juga menyerah dengan drama ini. Apalagi yang dia harapkan? Arsen menjengah kesal. Mendadak kepalanya pusing. Maaf, Pak Arsen. Kalau boleh saya menyarankan, meskipun kemungkinan 50-50, tapi Anda mencurigai kandungan Ibu Sheila. Kenapa tidak melakukan tes DNA secara non-invasif prenatal? Dengan begitu tidak perlu menunggu hari kelahiran. Dan, kalau ternyata anak yang Ibu Sheila kandung bukan anak Anda, maka drama ini pun akan langsung berakhir. Jangan gegabah. Hal itu beresiko. Kemungkinan terburuk Sheila bisa mengalami keguguran. Kalau yang terjadi justru tidak seperti rencana, yang ada itu akan jadi bumerang. Tidak apa-apa, saya sabar kalau untuk menunggu hari kelahiran Sheila. Hanya saja, yang terjadi saat ini di luar dari perkiraan saya. Randy berusaha memikirkan cara lain. Rumah Pak Arsen kan bukan hanya satu. Ibu Sheila bisa ditempatkan di salah satunya. Ujarnya lagi sambil menatap Arsen dari kaca spion. Arsen tertawa remeh. Si paling nyonya itu tinggal di rumah yang lain. Dia pasti akan langsung menolak. Arsen menghela napas gusar sambil bertumpu tangan. Kalau soal harta, saya tidak pernah membuatnya berkekurangan. Tapi dikasih semaunya, malah minta semuanya. Melunjak. Randy bisa merasakan hawa dingin mulai menjalar dari seat belakang. Sebaiknya Randy menjalankan mobilnya sekarang. Namun, tiba-tiba dia kepikiran sesuatu. Pak Arsen, panggil Randy lagi. Mau bagaimanapun kita tidak bisa mengeluarkan bisa dari ular, tapi kita bisa memancing agar ular itu menggigit ekornya. Arsen mengangkat matanya untuk menatap Randy lagi. Maksud kamu? Tanyanya tak mengerti. Bawa kembali Ibu Sheila pulang ke rumah. Saran misterius Randy yang justru membuat dahi Arsen mengerut dalam. Begitu juga dengan Nona Reina. Lanjutnya. Ting. Fram namanya Arsen. Kelamaan. Aku sudah menunggu di bawah. Reina mengernyit heran saat dirinya mendapat pesan singkat dari Arsen. Padahal Reina sendiri sedang bersiap-siap sambil meramalkan mantra agar sidangnya hari ini berjalan lancar. Dia nggak lagi jemput gue, kan? Gumam Reina pada dirinya yang ada di cermin. Ting! Fram namanya Arsen. Aku tunggu 5 menit. Mulut Reina menganga lebar. Sontak ia Jetty buru-buru mengikat rambutnya dan memakai sepatu. Benar tebakan Reina. Arsen benar-benar menjemputnya. Ayah!
Reina berangkat dulu. Ya. Tepat jam 9:35 Reina keluar dari kediamannya dan segera berlari menyusuri lorong untuk menghampiri Arsen tepat waktu. Tak lupa Reina memperbaiki pakaiannya selama berada di dalam lift. Di depan gedung pencakar langit itu, Arsen berdiri bersandar di depan mobil. Ia mengecek ROG-nya sekali lagi. Waktunya yang diberi sudah habis tapi Reina tak kunjung datang. Dasar perempuan. Jengahnya yang sudah mulai bosan. Lewat 2 menit, akhirnya sosok Reina muncul juga. Arsen berdiri tegak sembari menanti Reina yang berjalan menuju dirinya. Reina tengah mengenakan alma mater kampus, kemeja putih, dan juga rok putar selututnya. "Kamu kok gak bilang dulu mau jemput aku?" tanya Reina cemberut. Napasnya jadi ngos-ngosan. Apa harus dibilang dulu baru berangkatnya tepat waktu? Mata Reina mengudara bingung. Ya, paling gak kan aku bisa. Bisa apa? Memang pada dasarnya perempuan suka bikin laki-laki menunggu. Sergah Arsen. Wajah kamu terlihat cemberut. Gak suka kalau aku jemput? Seneng benjit. Mimpi apa aku semalam? Hiks. Reina pakai acara pura-pura nangis dengan tangannya yang seolah mengusap air mata di pipi. Arsen mengernyit aneh berkat kelakuan random Reina. Alay. Nilainya yang lalu membukakan pintu untuk Reina. "Masuk," perintahnya lalu. "Thank you." Reina merunduk dan masuk ke dalam mobil Arsen. "Hai, Randy." Sapa Reina kepada Randy yang ada di sana. "Hai, Nona." Balas sapa Randy. Arsen ikut masuk ke dalam. Duduk di samping Reina dan menutup kembali pintunya. "Ayo jalan." Ia memerintahkan Randy. Mobil tersebut melenggang menyusuri jalan raya, sementara Reina sibuk memperbaiki lipstiknya yang tak sempat ia sempurnakan berkat kedatangan Arsen yang tiba-tiba. Arsen menoleh dan hanya memandangi perempuan itu dengan muka datar. "Apa sih?" Kesal Reina yang dipandangi seperti itu. "Kurang rapi," respon Arsen. "Hah? Masa sih?" Reina kembali bercermin di cermin mininya. "Biar aku perbaiki." Tak ada aba-aba Arsen main maju dan menyosor benda kenyal berwarna ceri itu dengan bibirnya. Reina yang tak mengira hal itu, lantas mematung sempurna membiarkan Arsen. "Kamu sangat cantik, baby," pujinya dengan suara rendah. Seketika bulu kuduk Reina meremang mendengar deep voice Arsen. Sementara wajah Reina memanas tersipu malu. "Oh come on, jangan memancing sekarang." Dari depan Randy mengeluarkan batu coolnya seolah berkata, "Hello, masih ada orang di sini." "Kakakmu kenapa sih? Jangan bikin aku gak fokus lah ya. Lagian malu dilihatin Randy tuh." Omel Reina yang justru salah tingkah. Arsen tertawa kecil. Wajah merona Reina dan suara jantungnya yang berdegup kencang. Arsen selalu menyukainya. "Seru juga ya godain kamu," ujarnya tak merasa bersalah sedikit pun. "Gak usah nakal," omel Reina lagi-lagi. "Maaf mengganggu, tapi kita sudah sampai," sela Randy. "Akhirnya aku terbebas dari om-om mesum satu ini." Puji syukur Reina. Kita cuma beda setahun." Arsen melotot tak terima. "Bodoh." Reina memeletkan lidah dan bersiap-siap untuk keluar. "Kamu pulang jam berapa?" tanya Arsen yang menggagalkan niat Reina untuk keluar. 2 jam lagi maybe. Aku jemput," ucap Arsen tanpa berpikir panjang. "Sok gabut kamu." "Gak usah, aku bisa pulang sendiri. Aku kangen mama. Kamu gak mau ikut?" Untuk yang kedua kali Reina menggagalkan niatnya dan kembali menatap Arsen. "Mau," jawabnya antusias. Arsen tersenyum kecil. Wajahnya mendeks dan mengecup bibir Reina lagi tanpa izin. "Kalau begitu aku jemput. Lakukan yang terbaik untuk hari ini," ucapnya sembari menyelip rambut Reina ke belakang telinga. Reina ikut tersenyum dan mengangguk pasti. "Oke, see you." Reina melambai singkat lalu akhirnya turun dari mobil. "See you," balas Arsen sebelum Reina menutup pintu. Reina menunggu sampai mobil Arsen menjauh dari area kampus. Reina jadi tidak sabar. Wah, Reina. Hadirnya Zoya di sana langsung berlari menyerbu Reina. "Zoya." Reina pun ikut antusias melihat sahabatnya. Mereka bertukar peluk sambil lompat-lompat riang gembira.
Gila sih lo, kemana aja? Kok gak pernah muncul lagi di kampus? Hah? What the hell? Gue kangen banget sama lo. Heboh Zoya usai pelukan itu berakhir. Gue juga kangen banget sama lo, Joy. Tapi ya gimana? Lo kan tahu gue pindah ke jalur online karena gak ada waktu buat datang ke kampus. Jelas Reina ambisius. Gini nih yang sekarang udah kerja di kantoran. Sibuk ya Geisha? Haha, lo juga bisa kali. Hah? Ya kali gue kerja kantoran. Gak ah. Tolak Zoya yang mana ia mulai melangkah masuk ke kampus dan diikuti oleh Reina. Loh kok gak mau? Terus buat apa anjir ijazah lo? Mau lo pajangan di micat? Apa bisa naikin tarif lo? Reina! Jangan kencang-kencang. Zoya melotot tajam. Udah saatnya lo kerja yang halal. Gue bisa bantu lo buat masuk di perusahaan gue. Tinggalin masa suram lo. Lo bisa ulang dari awal. Saran Reina yang berhasil membuat Zoya merenung. Ya, gue bakal pertimbangin. Final Zoya. Nah, bagus. Gue akan selalu ada di setiap lo butuh kerjaan. Zoya tersenyum senang. Thanks, bestie. Nomor problem, say.